Saudara, dalam video yang lain saya sudah menjelaskan tentang dua golongan besar dari etika normatif, yaitu teori deontologis dan teori teleologis. Saya sudah jelaskan secara umum saja. Sekarang saya mau masuk sedikit lebih dalam ke dalam teori-teori teleologis. Untuk itu saya beri judul video ini egoisme etis, karena teori-teori tersebut tergolong juga dalam egoisme etis. Pokok ajaran dari egoisme etis adalah bertindaklah sedemikian rupa agar engkau mendapat hasil yang paling baik bagi dirimu. Ini kelihatannya sesuatu yang sangat buruk ya. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam, maksud dari teori ini tidak demikian. Karena ini justru ya orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kepentingan hidupnya, yang nyata ya, bukan yang dibuat-buat, bukan yang dicari-cari, adalah orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Ya, orang mempunyai tujuan hidup dan orang mengejar tujuan hidup tersebut, dia harus mendisiplinkan dirinya, tidak tunduk pada kekuatan-kekuatan irasional yang ada di dalam dirinya. Kekuatan-kekuatan irasional itu seperti marah, ya, diatasi dengan pengendalian diri. Takut diatasi dengan keberanian. Nafsu seksual, ya sekali lagi diatasi dengan pengendalian diri. Jadi orang seperti ini adalah orang yang hidupnya ada tujuannya, dan orang mengejar hidup itu dengan mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri itu artinya tidak tunduk pada kekuatan yang tidak rasional di dalam diri. Kita semua sebagai manusia memiliki kekuatan itu di dalam diri kita. Namun, dan ini kelemahannya, ialah bahwa orang yang hanya mementingkan diri sendiri tidak sanggup atau tidak akan sanggup untuk sungguh-sungguh adil kepada orang lain. Ya, karena fokus perhatian itu aku, bukan engkau. Inilah yang menjadi kesulitannya. Walaupun sebenarnya prinsipnya adalah ya prinsip dari egoisme etis ini adalah pengendalian diri untuk pengembangan diri ya. Kita semua perlu mengembangkan diri. Nah, secara lebih spesifik lagi, aliran egoisme etis ini ada dua. Yang pertama, hedonisme egois, yang mengatakan bertindaklah untuk mencapai jumlah nikmat atau kenikmatan yang paling besar dan menghindari rasa sakit semaksimal mungkin. Ya, mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan rasa sakit susah sekecil-kecil mungkin. Ya, ini alirannya hedonisme egois yang dikembangkan awal mula di Yunani kuno oleh Aristippos. Aristippos ini adalah murid dari tokoh etika yang tersohor bernama Socrates. Tetapi Aristippos sendiri mengambil jalan sendiri, tidak lagi mengikuti gurunya. Yang kedua adalah aliran eudemonisme. Aliran ini mengatakan bertindaklah sedemikian rupa ya, sehingga engkau mencapai kebahagiaan. Ini dikembangkan oleh Aristoteles, ya, filsuf Yunani kuno. Sekali lagi, Aristoteles ini juga adalah murid dari Socrates.
Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau mencapai kebahagiaan. Jadi tujuan hidup adalah kebahagiaan dan kita ya perlu mengejar kebahagiaan itu. Nah, persoalannya apa yang membahagiakan atau kegiatan apa atau tindakan apa atau perbuatan apa yang membahagiakan? Lalu apakah semua tujuan itu bisa kita capai secara langsung atau bertahap ya melalui tujuan-tujuan perantara? Yang membahagiakan, kata Aristoteles, adalah kegiatan yang merealisasikan bakat dan kesanggupan manusia. Jadi sekali lagi ini etika pengembangan diri yang kemudian diikuti oleh ahli-ahli filsafat lain, misalnya Hegel dan Marx, Thomas Aquinas, ya. Merealisasikan bakat itu adalah kewajiban kita. Kita sudah diberi talenta, diberi kesanggupan oleh Sang Pencipta dan kita perlu, wajib, jangan menyimpan bakat itu, tapi harus kita kembangkan. Sekali lagi ini adalah etika pengembangan diri. Dengan melaksanakan semua upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat dan kemampuan itu, kita berada dalam jalur untuk mencari kesempurnaan hidup. Inilah yang bagi Aristoteles akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Lebih lanjut, Aristoteles mengatakan bahwa tidak mungkin semua tujuan itu dikejar secara langsung. Ada tujuan-tujuan tidak langsungnya. Jadi misalnya Anda studi di perguruan tinggi, tujuannya adalah untuk mendapat ijazah, salah satunya ya. Yang lain tentu saja yang lebih esensial adalah untuk mendapat ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari tujuan itu kita sudah tercapai, nanti ada lagi tujuan berikutnya. Nah, jadi dalam hidup kita ada tujuan langsung dan ada tujuan tidak langsung. Lalu ada 3 macam tujuan menurut Aristoteles. Yang pertama adalah mencari nikmat, kemudian berpolitik dan berfilsafat. Mencari nikmat itu seharusnya tidak menjadi tujuan hidup ya, karena itu tidak khas bagi manusia. Itu sama saja mencari nikmat itu ada pada semua makhluk yang lain, pada hewan-hewan, anjing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Jadi manusia harus mengejar tujuan hidup yang lain, yaitu berpolitik dan berfilsafat. Nah, berpolitik itu berpolitik itu berangkat dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Tidak ada manusia yang hidup sendirian. Pada hakikatnya ya, selalu bermasyarakat, baik dalam kelompok kecil maupun dalam komunitas atau masyarakat yang lebih besar. Nah, manusia harus menempatkan diri dalam situasi seperti itu. Ya, itu disebut berpolitik. Kemudian yang paling tinggi menurut
Aristoteles adalah berfilsafat. Nah, kita lihat mengapa berfilsafat merupakan kegiatan atau tindakan yang paling tinggi atau paling luhur, karena berfilsafat itu kita melaksanakan kegiatan akal budi, rasio, logos, dan itu disitulah rasio akal budi itu dimensi keahlian keilahian dari kehidupan manusia itu ada di dalam akal budi itu. Jadi dengan mengembangkan filsafat, mencari kebijaksanaan, merenungkan hal-hal yang abadi, hal-hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, itulah kegiatan yang paling tinggi menurut Aristoteles. Jadi, apakah teori ini tidak berlaku? Saya kira di dalam hedonisme etis dan eudaimonisme ini ada sesuatu yang bagus, terutama menekankan aspek pengembangan diri. Secara khusus oleh Aristoteles dikatakan bahwa aspek pengembangan diri itu ada dimensi keilahiannya. Walaupun sebenarnya ini tidak cukup memadai sebagai landasan etis yang berlaku umum untuk setiap waktu dan di mana saja. Ada kelemahannya. Ya, kritiknya begini. Jika benar bahwa mencari kebahagiaan itu adalah tujuan hidup manusia, ya kita anggap saja benar. Pertanyaannya, apakah benar juga bahwa kegiatan itu juga merupakan norma moral dasar? Ya. Itu pertanyaan kritisnya. Benarkah? Satu tujuan menjadi norma. Kemudian yang berikutnya, kita juga dalam kehidupan manusia dituntut untuk juga melupakan diri sendiri dan mengutamakan orang lain. Dalam banyak hal itu terjadi. Tidak pernah seorang ibu yang punya anak mengurus anak kecilnya, lalu motivasinya mengembangkan diri sendiri. Motivasi utamanya itu adalah kasih cinta, kasih sayang kepada anak itu tanpa pamrih untuk kebaikan anak itu. Itu contoh yang paling konkret, yang paling mudah kita temukan di antara contoh-contoh yang lain. Kemudian yang terakhir, orang lain tidak mau atau tidak perlu diperlakukan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri saja. Ya, ini jadi persoalan. Egois semua itu, kamu ngejar kepentinganmu sendiri saja. Saya diperalat. Tidak ada orang mau diperlakukan seperti itu. Oke. Demikian untuk kali ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya tentang teori-teori deontologis.